Hasto ini kebetulan memang sejak awal di KPK kan kita yang nanganin tuh. Iya, iya. Kalau saya OTT-nya juga dulu Anung ikut ya? OTT-nya pada saat OTT-nya Tata tahu prosesnya itu sejak awal dari sebelum pelaksanaan pemilu itu kita sudah tahu. Iya, Kita sudah paham. Dan yang bersangkutan yang berperan seperti menghubungi pihak dari KPU-nya ya kemarin. Jadi ada perbuatannya ya? Ada, jelas ada perbuatannya. Kirain dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba tersangka gitu. Nah, aneh juga kalau misalnya KPK mentersangkakan dia tapi nggak ada ini ya kan? Iya. OTT-nya itu malamnya kita juga ada insiden kan di PTIK gitu ya. Iya, iya. Kita tahu yang ada yang berupaya menyandra pegawai KPK itu ya. kita kan nggak ujuk-ujuk ke sana. Hasto ini disebut politik lah, perkara politik lah, korban politik segala macam. Terus ada lagi kesan seolah-olah Hasto ini selama ini mendukung pemberantasan korupsi gitu-gitu kan. Iya. Saya bingung tuh. Tapi Yudi ikut bingung kayak saya apa enggak? Kalau apa? Dari teman-teman Intercept tuh menyampaikan kepada kita bahwa Hasto ini saat dulu itu secara gamblang dia ngomongnya. Jadi hasil sadapan mungkin nggak pernah dibunyikan atau dibunyikan saya nggak tahu ya. Cuman itu secara jelas dia itu berbicara dengan lawan bicaranya itu gamblang sekali, baik dengan pria ataupun wanita gitu ya. Dengan KPU-nya pun Pak Wahyu itu ketika saya tangkap pertama kali itu menyampaikan bahwa ini kepentingan siapa? Kepentingan Hasto, kepentingan beliau, Mas Hasto dia. Kasus besar di balik dari masalah ini. Iya. Anda masih ingat nggak itu? Ya Mau cerita atau cerita di waktu yang lain? Spill aja dikit bang. Keinginan dari Pak Hasto itu strategi. Iya, jangan-jangan ada kaitan dengan kasus besar yang Harun Masiku jadi kuasa hukumnya ya. Nah itu bisa jadi juga bang. Iya, tapi itu kan Anung yang ikut dalam OTT itu penyelidikan. Kalau seandainya waktu itu Hasto ketemu, itu ditangkap nggak dalam OTT? Ya nggak usah ditanya bang. Diambil. Terus pasti saya amankan itu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membicarakan terkait dengan kasus Hasto dan nggak terasa menjelang putusan sekarang. Tapi ada beberapa perbincangan di publik yang menarik menurut saya untuk kita tanya sama orang-orang yang memahami soal kasus ini, yang kemudian dipersepsikan seolah-olah kasus Hasto seperti kasus Tom Lembong. Ada lagi yang bicara soal ini politisasi penegakan hukum dan macam-macam. Tapi biar lebih jelas kita bicara sama orang-orang yang memahami detail soal ini. Bersama dengan kita hari ini ada Rizka Anungnata dan Yudi Harahap. Apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Aduh di hari yang cerah ini. Aduh, ini kan putusan hari Jumat kan ya? Iya Jumat siang bang. Oke, masih ada beberapa hari ke depan ya. Ya. Tapi menarik nih. Gimana bang? Kalau dibilang kasus politik, jangan-jangan kasus politik ini. Waduh. Ini sebetulnya gimana sih? Yang perlu tahu kan gini, kalau kasus Tom Lembong yang disampaikan, saya masih belum terlalu jelas apa PMH-nya yang bisa dijadikan alasan untuk menghukum. Kalau kasus Hasto, jangan-jangan nggak ada juga nih. Ayo, Anung yang pernah tahu detailnya apa ini? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bang memahami kasus Hasto ini kebetulan memang sejak awal di KPK kan kita yang nanganin tuh. Iya. Kalau saya OTT-nya juga dulu Anung ikut ya? OTT-nya pada saat OTT-nya, tapi setelah OTT saya tidak ikut menangani. Kalau di awalnya memang kalau bisa dibilang ini karakternya beda kasus ini, ya dengan kasus yang Pak Tom Lembong tadi abang sampaikan. Ya, kalau yang pertama ini kasus suap ya. Kalau Hasto ini kan kasus suap yang kemudian kita konstruksikan tidak ujuk-ujuk. Ya, kita tahu prosesnya itu sejak awal dari sebelum pelaksanaan pemilu itu kita sudah tahu. Kita sudah paham. Dan yang bersangkutan yang
berperan seperti menghubungi pihak dari KPU-nya kayak kemarin. Jadi ada perbuatannya ya? Ada, jelas ada perbuatannya. Kirain dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba tersangka gitu. Nah, aneh juga kalau misalnya KPK mentersangkakan dia tapi nggak ada ini ya kan? Iya. Kemudian yang kedua, selain dia menghubungi KPU, itu juga yang mengkondisikan atau mengkonsolidasikan orang-orang PDIP Perjuangan, baik di bagian hukum atau bagian yang biasa ketemu dengan orang-orang, untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait. Seperti beberapa layering yang kita ketahui sudah dihukum, yaitu Pak Butio ya, itu teman berbuat jahatnya Pak Wahyu ya, itu juga dia yang mengkondisikan lewat orang gitu ya. Jadi konstruksi besar kan gitu, bahwa Hasto ini tidak ujuk-ujuk lah. Iya. Dan kasusnya ini kalau nggak salah turut serta atau bersama-sama dalam perkara memberi suap dan juga menghalang-halangi penyidikan, gitu ya. Menghalang-halangi apa sih yang dilakukan? Pada saat itu ya, mungkin kalau konteksnya menghalangi, mungkin teman-teman di KPK mengkonstruksikannya pada saat setelah penyidikan ya. Tapi jangan dilupakan bahwa sebelum penyidikan juga ada rentetan sebelumnya, yaitu OTT itu, ya kan? Kita tahu dulu pernah kita bahas bersama pada saat menjelang OTT-nya itu, malamnya kita juga ada insiden kan di PTIK gitu ya. Kita tahu yang ada yang berupaya menyandra pegawai KPK itu ya. Kita kan nggak ujuk-ujuk ke sana. Kita berdasarkan data intelijen, kemudian juga ya seperti posisi yang melekat pada dirinya, yaitu dari HP-nya segala macam, maupun orang-orang terkait dengan dirinya. Itu kita nggak ujuk-ujuk ke sana. Jadi memang yang kita lakukan itu proporsional dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Dan kalau misalnya itu dibilang ada muatan politik tadi ya, atau konstruksi korupsi ada hubungannya terkait dengan politik selaku yang pihak berseberangan, saya pikir kalau pada saat itu justru beliau ini nggak berseberangan ya. 2019 kan masih dalam posisi yang masih mesra dengan pemerintahan ya. Kita lihat waktu itu ya 2019 itu. Namun kenapa saat itu justru saya bertanya-tanya ketika kita sudah mengonstruksikan Pak Hasto dengan kuat ya, kenapa beliau nggak ditersangkakan hanya untuk Harun? Mungkin tekanannya kepada pimpinan saat itu. Cuma secara garis besarnya, kenapa penyelidik yang ikut memahami kasus ini, kenapa nggak diikutsertakan dalam penyidikan? Jadi kan beberapa hal yang harus dijawab pada saat itu. Pertanyaannya, kenapa dia nggak ditersangkakan saat itu? Iya, menarik sekali itu. Dan ini sebetulnya menjawab juga pertanyaan dari para pendukungnya Hasto yang mengatakan bahwa kenapa baru sekarang gitu. Kan kalau dilihat memang waktu itu yang saya dengar ya di fakta persidangannya, itu salah satu penyidik kan menyampaikan keterangan bahwa Ketua KPK saat itu Firly Bahuri yang kemudian menyampaikan seperti membocorkan dengan cara menyampaikan informasi yang sedang berjalan ya. Yang itu semestinya menjadi rahasia di KPK sebelum ada penangkapan. Dan itu dampaknya akhirnya kawan-kawan ada yang dilakukan tindakan yang semena-mena atau tindakan yang berlebihan oleh oknum tertentu ya. Betul Bang. Saat itu emang sangat aneh loh. Ketika Firly Bahuri dia mungkin kalau dibilang nggak tahu ya nggak mungkin, karena dia sebelum jadi ketua juga deputi kan. Penindakan, jadi dia mestinya paham SOP ketika anak buahnya sedang berjibaku di lapangan, kemudian dia mengumumkan seolah-olah itu ada press release. Pada saat itu tidak ada kegiatan kita OTT, ternyata di awal dia press release. Dan dia nggak di Jakarta kan Bang? Iya, dia nggak di Jakarta. Dia lagi di posisi di mana waktu itu kan, dia tidak ikut expose pada saat itu. Ikut expose. Artinya kan nggak tahu situasi terkini. Nggak tahu situasi terkini, entah siapa yang melaporkan, tiba-tiba dia declare bahwa ada OTT yang melibatkan komisaris KPU berinisial WS. Tentu saja kalau misalnya dia press release ataupun menyebarkan itu ke wartawan, otomatis orang-orang yang berhubungan dengan WS selama ini yang ada hubungannya terkait dengan KPU pasti kan aware kan? Sadar. Sejak saat itu begitu dirilis,
kacau anggota di lapangan. Memang menarik gini. Penetapan tersangkanya si Hasto kan kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan ya setelah pimpinan masanya kelompoknya Firly ini sudah berakhir ya. Dan kalau dilihat pimpinan yang baru ini kan diantaranya ada direktur penuntutan waktu itu kan Mas Fitroh ya. Iya ada. Dan dia ketika menjadi pimpinan mestinya kan tahu perkaranya dan kemudian naik penyidikan pun artinya nggak ada persoalan gitu ya. Iya, menarik sekali. Terus Yud, kalau melihat dari Hasto ya, kan ada beberapa orang yang memberikan dukungan ya bahwa ini Hasto ini disebut politik lah, perkara politik lah, korban politik segala macam. Terus ada lagi kesan seolah-olah Hasto ini selama ini mendukung pemberantasan korupsi gitu-gitu kan. Saya bingung tuh. Tapi Yudi ikut bingung kayak saya apa enggak? Tapi bingung. Yudi jangan bingung lah. Kalau Yudi bingung siapa yang mau bicara ya kan? Jadi kita dalam dua hal tadi. Yang pertama adalah kalau dikaitkan politik kan bukankah wajar ya ketika ada orang pasti ada dia ngomongin politik ya. Tapi masalahnya faktanya kan ada benar gitu. Ada perbuatannya benar. Yang kedua yang yang pertama tadi saya minta juga Yudi komentar. Yang kedua adalah kalau Hasto disebut selama ini mendukung pemberantasan korupsi, itu saya belum pernah dengar malah. Itu Pak Yudi ya Pak Toyo. Bisa ada gambaran. Ya kalau kita bicara tadi kan Bang Rizka sudah menceritakan ya bagaimana suasana kebatinan saat itu ya. Saat OTT yang Abang juga sudah menyampaikan di publik waktu itu ya bahwa seharusnya kan sudah diusulkan pada saat itu untuk ikut jadi tersangka walaupun tidak hadir gitu ya. Tapi kemudian kan entah kenapa dan sudah dikit-dikit kebuka gitu. Akhirnya kemudian kasusnya itu bahkan kita tahu ya pengembangan juga nggak ada, Harun Masiku juga belum ketangkep, ya kan? Nggak dicari dan Firly pun juga ternyata belum diperiksa juga. Kan harusnya diperiksa waktu itu. Betul, ya kan? betul. Itu yang pertama. Tapi itulah kebijakan KPK. Namun Bang, saya lebih melihat suasana kebatinan pada saat persidangan lah. Ya memang wajar ya ketika kemudian sebagai oposisi walaupun nggak oposisi benar gitu ya, yang benar-benar strict gitu ya, di luar orang masih kebijakan juga masih oke juga dengan pemerintah ya, yang mengatakan bahwa ini politik dan sebagainya karena kritis ya sah-sah saja Bang kan. Ini kan juga kita negara demokratis ya boleh aja, tetapi kan tetap ini kan adalah pembuktiannya kan di persidangan. Kalau misalnya ini adalah politis, tidak mungkin bisa sampai dibawa ke persidangan. Dan ini kan tadi benar katakan Bang Rizka, kasusnya itu kan 2 ya. Perintangan penyidikan sama yang kedua itu memberikan suap. Dan ketika jaksa ya yakin ya bahwa kasus ini istilahnya terbukti bersalah kan, mereka menaruh tuntutannya kan 7 tahun Bang. 7 tahun itu kan pertama ini lebih dari perkara suapnya. Perkara memberi suap kan 5 tahun kan Bang? Akumulasi dengan akumulasi. Artinya betul. Untuk suap aja udah melebihi. Ya, kemudian yang kedua, kita tahu kalau perintangan penyidikan itu kan kalau nggak salah 3 sampai 12 tahun ya Bang ya. Artinya kan setengah sendiri ya kan dari perintangan penyidikan. Setengah lebih lah ya. Setengah lebih gitu kan, artinya kemudian digabung. Artinya dia lebih dari suap ya kan. Kemudian setengah dari perintangan penyidikan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang terungkap di situ ya. Misalnya ada nomor handphone ya yang diyakini itu milik nomor itu miliknya Pak Hasto ya, Sri Rezeki Hastomo namanya ya. Ya itu kemudian hal-hal lain lah yang berhasil dibuktikan oleh jaksa di persidangan. Ya walaupun tetap aja kan pasti dibantah kan, nggak mungkin juga tim pengacara masuk kemudian mengiyakan, pasti selalu dibantah gitu kan. Kemarin kan ada replik, ada duplik ya kan. Nah, itu semua sudah dilalui. Jadi tinggal sekarang kita lihat ke hakimnya seperti apa. Dan kalau misalnya saat ini ya kita lihat juga kan
masalah pemberantasan korupsi, ya kita lihat bagaimana revisi undang-undang KPK di 2019 gitu kan, ya kan itu bagaimana dilemahkan gitu kan. Termasuk dukung ini atau menolak revisi ya, undang-undang KPK? Semua lah bang, malah kan salah satu kadernya kan paling aktif teriak waktu itu kan. Nah, menarik sekali tuh. Kembali lagi bang, bahwa saya pikir ini objek kok transparan kok. Ketika bukti-bukti kan disampaikan oleh KPK, mulai dari penyadapan ya kan saat itu ya, kemudian juga terkait dengan ahli-ahli. Ya memang ada satu hal yang selalu mereka sampaikan kepada publik ya, terkait dengan daur ulang. Nah, dulu bahasa malah oplosan gitu kan. Daur ulang terkait dengan, dia ngomong Febri bukan tuh. Ya terkait dengan ini, terkait dengan bukti-bukti ya kan. Memang kalau untuk pembuktian kan nggak ada yang namanya daur ulang. Proses barang bukti itu kan adalah mulai proses penyitaan dan bisa digunakan di perkara lain. Jadi kalau misalnya yang awam hukum mungkin kok daur ulang, nggak ada yang bukti yang baru, ya enggak lah. Maksudnya Yudi Febri ini awam hukum gitu. Ya buat masyarakat gitu kan. Tapi kan saya pikir kan gini, misalnya ada pembunuhan ya kan bang, ada pembunuhan, saat itu pelakunya ketahuannya 3, ada pisaunya. Masa pisaunya itu nggak bisa digunakan ketika kemudian ada pelaku yang lain? Kan begitu bang. Iya kan, senjata pembunuh yang mana? Kan mestinya logikanya sederhana. Itu jadi ya hal seperti itu. Saya pikir ya, terus kemudian ya, ada yang menarik juga bang, bahwa di putusan-putusan sebelumnya, ya kan, itu kan tidak disinggung terkait keterlibatan Hasto gitu ya. Ya bagi saya, tentu secara formil kan itu adalah pembuktian terhadap terdakwa yang lain, ya kan, yang sudah tadi abang sebutkan dan kemudian sudah bebas bersyarat ya kalau tidak salah. Tetapi yang menarik adalah bang, ini juga bisa ditelusuri, ya mengapa? Ya fakta-fakta persidangan hari ini terkait dengan Hasto itu kan belum pernah diuji. Iya itu kan banyak gitu ya. Baik perintangan maupun suap gitu. Kenapa nggak waktu itu masuk? Nah ini kan juga bisa. Iya tapi kan nggak dimasukkan waktu itu. Iya kenapa nggak dimasukkan? Ada yang bermasalah itu penyidikannya gitu, ya. Menarik ya. Dari saya bang. Iya jadi memang kalau kita melihat bahwa proses pidana itu yang diperiksa adalah perbuatan, kan gitu ya. Kalau perbuatan diperiksa, mesti harus dibuktikan perbuatan itu. Dalam rangka membuktikan perbuatan, ya pasti diperlukan bukti-bukti yang sifatnya barang bukti ataupun keterangan-keterangan. Kalau bisa jadi satu peristiwa itu dilakukan oleh beberapa orang. Kalau beberapa orang yang melakukan, masing-masing dibuktikan terhadap masing-masing orang tersebut yang diperiksa di persidangan. Jadi kalaupun yang satu dibuktikan dengan alat bukti A, B, C, dan yang lain ternyata perbuatannya ada yang serupa, mungkin A, B, dan DF gitu ya. Itu saya pikir bukan daur ulang ya kan. Itu alat bukti yang relevan yang diperlukan untuk pembuktian di perkara itu. Sama kayak itu bang, ketika pada saat dulu belum ada sebut namanya atau belum ketahuan kan tidak masalah. Ketika saat ini berapa tahun kemudian itu kan ada bukti bahwa ternyata terlibat juga, nggak masalah kan bang. Yang penting kan nggak ada luasa. Terus gini, garis kanung nih, kalau bicara terkait dengan perbuatan Hasto, kan sedikit banyak Anung pasti ngikuti pada saat penyelidikan. Penyidikan mungkin juga mendengar lah proses itu. Tentunya kita bisa mengira nih, sebetulnya fakta perbuatannya itu jelas, tegas dan jelas gitu ya. Atau sebetulnya perbuatannya tipis-tipis, maksudnya dibilang sumir lah, atau perbuatannya nggak terlalu berkaitan langsung, atau memang dia pihak langsung yang terkait dengan peristiwa penyuapan itu. Gini bang ya, kita saat itu kan dibagi tugas ya. Kemudian ada yang bagian intercept namanya ya, bagian mendengarkan percakapan. Dari teman-teman intercept itu menyampaikan kepada kita bahwa Hasto ini saat dulu itu secara gamblang dia ngomong ya. Jadi hasil sadapan mungkin nggak pernah dibunyikan atau dibunyikan, saya nggak tahu ya. Cuman itu secara jelas dia itu berbicara dengan lawan
bicaranya itu gamblang sekali, baik dengan pria ataupun wanita gitu ya. Dan terkait dengan kasus ini, ya seperti itu. Mungkin pada saat itu posisinya Pak Hasto ini merasa posisi kuat gitu. Jadi ketika berbicara ya dia tidak khawatir akan apa-apa ya. Seperti saya ceritakan di awal, dengan KPU-nya pun Pak Wahyu itu ketika saya tangkap pertama kali itu menyampaikan bahwa ini kepentingan siapa? Kepentingan Hasto. Kepentingan beliau, Mas Hasto dia. Nah, kemudian yang kedua itu yang di waktu awal-awal ditangkap awal karena itu kita meyakini dari pihak yang diberi uang sudah confirm ya. Kemudian dari perantara-perantaranya juga pada saat pemeriksaan awal kan itu menyampaikan Saiful, Dio, siapa sekali lagi ya semuanya itu menyampaikan bahwa ini tidak mungkinlah orang-orang ini disuruh atas kepentingan siapa? Kepentingan Harun. Kan enggak juga. Harun itu juga dari dapilnya kan asalnya dia Toraja. Siapa yang naruh dia di Sumbaksel? Pasti kan kebijakan dari berarti ada sesuatu hal, ada sesuatu kekuasaan di situ yang menyebabkan peristiwa ini terjadi, dan itu nggak mungkin nggak ada orangnya gitu. Dan menarik tuh kalau kita lihat di beberapa waktu yang lalu, Bocor Alus itu pernah cerita soal ada kaitan kasus besar di balik dari masalah ini. Anda masih ingat nggak itu? Mau cerita atau cerita di waktu yang lain? Spill aja dikit Bang. Kita berbicara dari keterangan di persidangan aja ya kan, bahwa peristiwa ini kan didahului dengan adanya permintaan ke MA ya, semacam LO, legal opinion lah, atau permohonan dari pihak PDIP terkait dengan ketentuan peraturan KPU. Yang pada intinya adalah ketika calon pertama ataupun calon yang ini meninggal dunia, maka kebijakannya diserahkan kepada partai. Kemudian yang kedua, setelah ditetapkan, ada kan yang ditetapkan itu si penggantinya yang meninggal tuh Rizky kan. Rizky itu mau digantikan juga sama si Harun. Nah ini pun di-challenge ya dengan meminta fatwa kepada MA. Nah MA ini kok dengan gamblang bisa mengeluarkan juga bahwa ini dikembalikan ke PDIP Perjuangan, bahwa calon yang terbaik lah, tidak mematuhi peraturan yang ada di KPU. Ya ini kalau menurut saya dinamika ini ya silakan saja ya, asal nggak ada duitnya gitu kan. Justru menjadi salah ketika untuk mempengaruhi ini ada pertukaran duit atau pertukaran prestasi di antara mereka gitu kan. Dari penyidikan kita dapat ketahui bahwa ada kasus besar terkait dengan pertukaran ini. Sebesar apa itu kira-kira? Sebesar apa kira-kira? Waduh, besar sekali kayaknya Bang. Sebesar mobil, sebesar rumah. Ya, mungkin sebesar gajah. Itu lambang Partai Baru. Ya kita berharap Bang dalam persidangan ini dilakukan dengan terbuka lah ya. Bahwa fakta-faktanya harus digali lagi sama penyidik ini. Nah, itu barangkali nunggu Harun Masiku ketangkep lah ya. Harun Masiku belum. Karena dia kan foto-fotonya sudah ada. Informasinya kan foto-fotonya sudah ada, kedekatan antara Harun dengan betul. Yang foto di gedung MA itu ya. Kantor MA. Dan itu berdekatan tuh peristiwanya ketika Harun di sana, kemudian keluar surat fatwa MA yang mendukung ininya keinginan dari Pak Hasto itu setelah PDIP. Jangan-jangan ada kaitan dengan kasus besar yang Harun Masiku jadi kuasa hukumnya ya. Nah itu bisa jadi juga Bang. Tapi nanti saya yakin itu lebih jauh nanti harus dikembangkan lah. Kalau misalnya KPK serius, masih banyak lah yang tahapan yang masih dipenuhi ya. Terus Yud, kalau bicara terkait dengan Hasto nih, Hasto kan bilang tuh bahwa ketika ditahan bahwa perjuangan politik itu ada konsekuensinya. Pak Karno juga pernah ditahan gitu kan, dan banyak lagi yang lain. Gimana? Itu kan secara selain penyidik juga sejarah juga nih. Sejarawan ya kan. Nah bicara terkait dengan hal itu gimana? Apakah bisa disandingkan atau dipersamakan atau seperti apa nih? Dari persepsi sejarah nih. Sejarah ya. Iya dong. Ya saya pikir kan jauh lah. Jauh kan saat itu kan sedang kita masih masa penjajahan. Kemudian kita mau kemudian saat itu juga Belanda represif ya kan. Nah, kemudian juga kan saat itu kan beliau dukungannya kan dari masyarakat.
ya kan, yang kita ingin merdeka. Tentu kan pasti jauh lah. Tapi Bang, ya kalau mau cocok logi kan bagi kita kan nggak masalah lah, silakan saja gitu ya. Tapi sekali lagi ya pertanggungjawaban hukumnya itu ya harus dilakukan, karena kan ingat Bang bahwa dalam kasus korupsi ya setidaknya ada 3 klaster. Klaster pertama adalah orang yang menjadi intellectual debtor. Intellectual debtor ini dia ada 2 Bang ya, sebagai orang yang mempunyai karena jabatan kewenangan formal. Misalnya menteri, ya kan, atau kemudian jabatan-jabatan yang tinggi lah, yang orang akan patuh kepada dia. Termasuk sekjen partai nggak? Ya termasuk gitu kan. Karena kan kita sebenarnya kalau masalah ketua partai sama sekjen ini kan kita bukan hal yang baru lah, gitu kan. Ya kan, udah berapa kali juga kita kan Bang. Ya masuk saya sih nggak ada yang sebaperan begini gitu kan penanganannya gitu kan. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan koordinator yang melakukan eksekusi, ya. Kemudian yang ketiga, koordinator ini orang suruhan lah, ya kan. Tapi dia yang adalah orang yang memastikan sebagai kaki tangan dari intellectual debtor ini, memastikan bahwa kasus ini akan korupsinya akan berjalan dengan baik. Yang ketiga baru eksekutor, ya kan, di bawahnya lagi yang eksekusi, gitu kan. Kalau pengadaan barang jasa PPK, kalau suap itu adalah orang yang kurir, delivery kan gitu kan Bang. Nah, jadi menurut saya kan sudah terang benderang lah bagaimana posisi kasus ini, dan saya melihat ya tentu kita bisa prediksi gitu ya bahwa ketika jaksa menaruh di angka 7 ya, melihat fakta-fakta persidangan, ya bisa jadi saya melihat ya hakim pun ya akan setuju gitu ya. Tapi masalah putusan dan sebagainya saya pikir hampir sama lah. Kalau saya prediksi saya sama lah, tuntutan dari jaksa sama vonis dari hakim ya, prediksi saya. Karena kalau berat juga ada pertimbangan, toh kan dia juga belum pernah belum pernah kena kasus korupsi gitu kan. Banyak yang memperingan lah gitu kan. Walaupun yang memperberat adalah tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan apalagi kan ini kasus di KPU Bang. Nah ini kan demokrasi di Indonesia, akhirnya terbukti. Oh berarti orang KPU bisa disuap dong, kan gitu. Ya kan, jadi orang ketika sama KPU kan curiga aja nih. Ya apalagi ketika ada kasus-kasus yang kontroversi, pasti pertanyaan, persepsi, oh ada suapnya nggak begitu Bang? Iya menarik sekali. Dan walaupun sebenarnya kalau diperiksa dengan lebih detail, dengan melihat kasus besar di baliknya, semakin menggambarkan kejahatannya gitu ya. Helikopter view gitu Bang ya. Saya melihat orang seringkali membicarakan bahwa ini kan suapnya ratusan juta aja gitu kan. Padahal orang itu nggak melihat kasus di belakangnya yang sangat besar itu. Tapi sayangnya KPK nggak mendalami itu dengan tuntas. Saya nggak ngerti pertimbangannya apa. Nah, persoalannya adalah kalau sudah seandainya nih perkara ini selesai dan perkara di baliknya itu nggak diungkap, kira-kira masih ada kesempatan nggak itu diungkap di waktu ke depan dong? Kalau saya waktu kita selesai OTT itu saya bilang ke teman-teman Bang, semua fakta dituangkan di berita acara permintaan keterangan. Kita bungkus dulu nih, fondasinya kita kuatkan dulu. Nanti terserah dari penyidik atau pimpinan saat itu mau ini yang mana dulu. Karena saya sudah melihat gelagat saat itu ketika menjelang ekspos atau saat ekspos, saya sudah tidak bisa menangani gitu ya. Cuman saya informasi ke teman-teman apa yang ada saat ini kita dokumentasikan, filing ya kan. Baik itu percakapan semuanya ataupun alat buktinya, surat atau segala macam, kita filing, dan ini tidak akan bisa hilang gitu ya. Kan, sampai kapan pun masih bisa diungkap lagi ya. Karena dari pihak KPU-nya sendiri pada saat itu kurang lebih ada tiga kasus yang kita ini kan ya. Dan dari pihak, dan saya yakin itu berkaitan semua dengan kasus yang pertama gitu. Jadi kemungkinan untuk melebarkan baik itu kasus yang baru ataupun tersangka yang baru itu sangat potensi sekali. Ya kan? Apalagi ini harusnya ini kan pihak Pak Hasto ini bersyukur lah. Ini kan baru pasal penyuapan dengan merintangi saja kan. Kasus kecil ya. Iya, kasus kecil. Mestinya walaupun dia terbuka. Harusnya terbuka biar ada efektif efisien ya kan. Dalam ceritanya Anung ini soal sudah dikumpulkan semua itu, Firly tahu nggak itu?
Kalau tahu, pantas aja di TPK-in tuh disingkirin. Iya. Ya itu mungkin ini Bang ya. Saya yakin pasti ada kaitannya ya. Kenapa? Karena pada saat itu di awal saya sudah menduga bahwa ini pasti dia yang membocorkan gitu ya. Kenapa? Karena kita di lapangan tahu gitu. Teman-temanmu di lapangan juga kasihan gitu ketika mereka sudah dalam proses untuk eksekusi segala macam, ternyata dikhianati dari dalam gitu kan. Dan mereka tidak menduga ini Bang. Sejahat itu gitu loh. Dan kejahatannya berulang ya. Dan berulang gitu. Saya tidak kasus lain. Saya tidak yakin kalau dia nggak paham terkait dengan hal ini. Pasti dia paham dan dia sengaja melakukan itu. Menarik sekali. Ya, oleh karena itu kita filing, kita dokumentasikan. Nanti kepada pimpinan-pimpinan atau penyidik-penyidik yang berikutnya yang mempunyai integritas yang baik, silakan dibuka lagi. Menarik sekali. Yud, kalau bicara terkait dengan hal yang disampaikan sama Rizkanung tadi, bahwa bukti-bukti itu sebetulnya ada kok. Cuma masalahnya digunakan atau belum gitu. Mau atau tidak? Ya kan? Mau atau tidak. Dan kita perlu ingat loh. Daluarsa kasus yang ancamannya 20 tahun atau hukuman mati 18 atau seumur hidup 18 itu 18 tahun. Artinya kalau itu kejadian 2020 itu masih ada 12 tahun atau 13 tahun ke depan. Masih lama tuh Yud. 2038. Jadi dalam pandangan saya yang mau menghindari dengan cara begitu itu menurut saya apa ya? Dia menginvestasikan masa depannya untuk hal yang buruk atau menyandera masa depannya. Jadi dalam politik kan merugikan. Nah, gimana Yud dalam pandangan Yudi? Jadi memang gini Bang ya. Tentu kan orang nggak mau masuk penjara. Sepenjahat-penjahatnya orang nggak akan mau dia masuk penjara. Dia pasti akan kecuali kalau ini peresmian ya. Peresmian. Nah itu boleh Bang. Tapi saya pernah nangani suatu kasus dia yang meresmikan penjara itu, kemudian kita juga masukin dia ke situ. Jadi masih ada plakat ya. Jadi Bang, bahwa terkait dengan itu ya kejahatan pasti meninggalkan jejak. Ya sama seperti pepatah ya. Ikan busuk walaupun ditutupi tetap akan bau busuk. Masalahnya kapan? Ya kan? Nah nanti ketika nanti ketahuan akhirnya berulang lagi bahwa ini politik dan sebagainya. Padahal kenapa nggak dari dulu kan begitu? Ya, saya pikir ya seperti banyak kasus saat ini ya itu kita kritisi ya. Kita kan bukan hanya mengkritisi Hasto, semua kasus korupsi kita kritisi, kasus Tom Lembong ya kan. Misalnya kayak KPK pemanggilan gubernur gitu kan. Yang ditangani gitu ya. Ya kan kita kritisi semua. Kita bukan hanya satu corong ini, enggak lah, semua telusuri. Ya walaupun ya akhirnya konsekuensinya kan semuanya jadi memusuhi kita kan biasa gitu kan ya. Karena kita pendapat kita ada argumentasinya dan memang itulah pemberantasan korupsi Bang. Jadi pesan saya buat orang-orang yang merasa punya backing, merasa aman ya, merasa saya kan bagian dari kekuasaan pasti nggak dapat, enggak lah. Suatu saat pasti akan kena. Mungkin saat ini nggak kena tapi lusa siapa tahu. Apalagi kalau ketika merasa dia mempunyai backing, dia jumawa Bang. Iya kan? Dia bukannya tobat ketika udah dalam kutip selamat dalam suatu kasus, ya kan? Dia melakukan lagi. Dan kita ingat loh Bang, banyak pengalaman. Ada seseorang dari kasus ini namanya disebut aman, pernah jadi saksi aman, diduga terima uang di kasus yang lain aman, kena di kasus yang nggak begitu banyak, ya kan? Tapi akhirnya membongkar semua. Jadi pasti akan kena seperti itu Bang. Betul, menarik sekali ya. Dan memang kita selalu menyampaikan jangan sekali-kali berbuat korupsi, karena orang berbuat korupsi pasti berulang dan suatu hari terungkap dan itu menjadi masalah yang besar di kemudian hari dan rugi sekali orang berbuat korupsi. Tapi persoalannya adalah ada saja orang yang nggak paham terus kemudian memberikan dukungan atau pembelaan kepada orang yang benar-benar berbuat korupsi. Kita tentunya tidak sedang bicara yang dikriminalisasi ya. Dikriminalisasi termasuk dengan kasus korupsi, saya setuju itu dibela. Tapi kalau berbuat korupsi terus pakai alasan itu politik kaitan dengan politik, saya pikir itu nggak layak dibela. Nah, mungkin sebagai closing statement, barangkali Rizkanung bisa memberikan gambaran atau sepangsa saran atau nasihat lah kepada orang-orang yang kemudian
memberikan dukungan untuk orang yang berbuat korupsi dan kemudian terkelabui seolah-olah itu perkara politik. Nah, silakan. Bukan nasihat lah Bang ya. Nasihat dong. Jadi gini Bang, kita kan punya kewajiban Bang ya, punya kewajiban sebagai warga negara kita untuk mengedukasi mengedukasi teman-teman, mengedukasi warga masyarakat. Tentu kita juga nggak boleh juga mengedukasi hal-hal yang salah. Gitu hal-hal yang nggak baik yang justru itu akan membuat kekacauan gitu ya di masyarakat ataupun di mata yang lainnya. Kalau saya berpendapat seperti ini, berpendapat dengan Pak Hasto seperti ini karena saya paham betul. Saya paham betul. Nah, mungkin teman-teman yang di sana harusnya memahami kasus ini secara komprehensif ya, lebih mendalam gitu ya, agar dia paham betul bahwa ini tidak hanya sekedar, mungkin yang dimaksud dengan politiknya itu adalah politik hukumnya, tapi masalahnya ini suap kok. Iya. Masalahnya suap kok. Ya sesimpel itu. Jelas gitu. lah ya. Jelas. Semuanya baik itu dari uang, dari motif, dari orang-orang yang terkait di dalamnya. Kemudian pada saat setelah terjadi pun dia berusaha untuk menghalang-halangi. Oke. Ini kan pasti ada kaitannya gitu ya. Menarik sekali. Dan semuanya sangat-sangat jelas. Kalau menurut saya ini kasus yang mudah. Oke. Paling terakhir, kalau seandainya waktu itu kan Anung yang ikut dalam OTT itu penyelidikan. Kalau seandainya waktu itu Hasto ketemu, itu ditangkap nggak dalam OTT? Ya nggak usah ditanya Bang. Diambil. Terus pasti saya amankan itu. Kalau sudah begitu, artinya saya sangat yakin lah bahwa memang perkara yang jelas dan semoga ini bisa diberikan hukuman yang semestinya. Justru menjadi pertanyaan loh Bang. Apa? Justru menjadi pertanyaan. Gimana tuh? Kalau misalnya nggak ditangkap. Oh benar, artinya yakin dong. Saya ingin melihat. Oh yakin. Kalau waktu itu nggak meyakinkan, pasti nggak ditangkap dong, ya kan? Kalau Anung bilang ditangkap, berarti buktinya waktu itu pun sudah meyakinkan. Sangat kuat. Oke, sangat sekali. Ya kita tentunya berharap semoga hukumannya nanti benar-benar diberikan dengan semestinya, agar bisa menjadi deterrent efek dan jangan sampai kemudian ke depan ada orang yang memanfaatkan seolah-olah masalah politik yang sebenarnya fakta perbuatannya jelas. Terima kasih, semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Amin. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.